Astagfirullahaladzim, kuntilanak tapi tangannya sedakep mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Laslos. Alhamdulillahirobbilalamin, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan kali ini saya ditemani sama Mas Gusdur ya mas ya. Iya mbak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Gusdur? Alhamdulillah sehat mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Fani gimana mbak? Sehat. Kita lama ya mas ya nggak penelusuran bareng ya mas. Iya mbak. Gimana kemarin mas reaksinya mas menangkap babi mas sama Mas Takim? Alhamdulillah malu mbak. Kenapa malu mas? Udah buka baju sih mbak, telanjang. Ya tapi kan nggak apa-apa ya mas ya. Alhamdulillah berhasil ya mas. Iya mbak. Alhamdulillah beralamin. Ini Mas Soto lagi ada urusan ya mas ya. Mungkin ada persiapan apalah Mungkin di buat rumah. itu mbak, mau lamaran mbak. Mau nikah kayaknya loh mas. Iya mbak. Mungkin. Jadi Perasaan sih mbak sama saya mbak. oh sama kamu kayak gitu. Hmm. Bilangnya sama saya ada urusan penting gitu mas, makanya saya ngabarin Mas Gusdur. Dan untuk beberapa hari ini mungkin Mas Soto nggak bisa mendampingi teman-teman. Dan Mas Gusdur kita baru pertama kali berada di lokasi ini ya mas ya. Iya mbak. Dan jarak kita nggak jauh dari rumah warga mas, boleh dicek mas. Iya mbak, mbak. Kelihatan? Iya. Ini juga ada sawah ini mbak. Iya betul. Ini nggak jauh dari rumah warga dan tapi jarak kita sama mobil lumayan jauh ya mas ya. Jauh, mbak. Karena jalannya kecil, teman-teman kita tadi pinjem motornya bapak siapa ya, RT ya mas ya, Iya mbak. untuk kesini. Dan di sini saya hanya berdua dengan Mas Gusdur. Ini saya sedikit malu mas karena kita udah lama nggak penelusuran bareng, biasanya sama Mas Soto terus. Mas Gusdur, di sini saya sedikit bercerita bahwa ini ada salah satu warga yang mengeluh mas, katanya setiap apa ya mas ya, kalau malam gitu mas, kan warga sering sekali kayak ngecek tanaman ini apa ya mas ya namanya, Kurang paham. laos apa ya mas. Mungkin mbak kalau nggak kunir itu apa mbak? Laos atau jahe mbak? Nggak tahu mas, apa sih ya, ya inilah, kalau nggak laos ya jahe, kalau nggak jahe ya Kunyit. kunyit lah ya, itu intinya ya teman-teman. Jadi Kencur. ya nggak kencur, nggak kayak gini mas. Kencur ya nggak, pohonnya nggak Kecil tinggi. kencur. Iya kecuk, Ya kemencur. kemencur. Jadi di sini memang ditanami kayak gini ya mas ya. Dan ini udah sama juga ini. Jadi kalau yang punya tanaman itu jaga malam kadang ya mas ya, takut dirusak sama babi atau sama hewan-hewan lainnya. Mereka mengeluh mas, katanya sering sekali terdengar tanah ini mas, kayak ada yang mukuli, kayak debuk. Dan kita ngomong-ngomong tidak jauh dari pemakaman umum ya mas. Iya, di sana ada pemakaman. Dan itu ada lampu-lampu itu apa ya? iya, mitos yang saya dapatkan, saya punya cerita ya teman-teman. Saya punya teman yang rumahnya di dekat kuburan. Katanya ya mas ya, kalau seumpama pagi ada orang meninggal, itu malamnya tanahnya tuh kayak ada yang mukulin mas, digedebuk ya, kayak gini lah intinya lah. Mana mbak mukulnya mbak? Ya tanah ini bunyi lah mas, bung. Terus katanya Kayak gempa gitu ya mbak? iya. Terus yang untuk bawa mayat itu apa, keranda ya mas? Iya mbak. Katanya tuh bunyi sendiri mas. Bunyinya gimana mbak? Ya kayak ting itu kan besi yo. Iya. Besi ya mas. Terus ya kayak dengar suara mas. Dikit mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itulah cerita orang yang rumahnya di dekat kuburan. Mbak ora percaya mas, takoni mas. Iya mbak, ngasih takon. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh membuktikan. Tapi semua kembali ke kepercayaan masing-masing ya mas ya. Iya mbak. Kalau saya mah percaya aja, karena memang kita hidup berdampingan dengan alam gaib ya mas ya. Jadi asal kita bisa apa ya, nyimbangin ya, insya Allah kita nggak diganggu ya mas. Iya mbak. Jadi kita setiap malam penelusuran di tempat kayak gini kaget ya mas. Iya. Mas Gusdur sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Berarti udah siap penelusuran ya mas? Siap mbak. Siap, peralatan udah dibawa mas, payung dan segalanya? Alhamdulillah dibawa ya mas ya. Saya takut hujan turun kalau sama Mas Soto kayak gitu mas, kita selalu prepare biar enggak apa ya,
nggak terjadi yang nggak diinginkan gitu mas. Ya mbak. Sepertinya lampunya agak redup apa ya mas? Mungkin sedikit mbak ini mbak. Tapi masih kelihatan jelas. Jelas mbak, jelas banget itu tembakannya. Kayak agak sedikit redup gitu apa mas Gus Dur kejauhan ya? Agak sedikit redup mas, memang lebih deket aja nggak apa-apa mas? Ini tanamannya lagi ini semua ya mas ya? Iya, mbak. Biasanya Baru dibersihin mungkin. ya biasanya sih ubi mas katanya, cuma mungkin lagi mahal ini kalau dijual, jadi di tanaman ini apa saya juga bingung ya, kalau nggak jahe ya kunir, kalau nggak lengkuas ini mas, saya juga nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten mbah, mau melakukan penelusuran, mohon jangan diganggu. Al-Fatihah mas. Ya mbak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena boleh mas. Mas Gus Dur katanya ini juga kita deket sama rawa ya mas. Soalnya tadi kita waktu cek lokasi sudah sore ya mas ya. Iya mbak. Sudah sore, jadi ini malam kita keterbatasan cahaya teman-teman, jadi nggak bisa ngecek keseluruhan. Jadi ini aja kita ngambil di jalan yang agak longgar aja ya mas. Betul. Astagfirullahaladzim. Kami udah ngerasain sesuatu belum mbak? Kalau untuk sejauh ini ya saya ngerasain ya memang ada mas yang namanya tempat kayak gini, tapi mah saya nggak mau manggil, soalnya memang udah tempatnya di sini. Saya juga tahu ini nggak gangguin warga, jadi di sini tuh sosoknya tuh, maksudnya warga tuh nggak ada yang apa ya mas ya, nggak ada yang ketakutan dengan sosoknya suka ganggu, cuma mereka tuh kayak dapet aba-aba aja mas kalau ada yang meninggal, karena memang kita nggak jauh dari pemakaman, mungkin larinya sosok juga pada kesini, atau saya juga nggak mau mengganggu ya mas, biarin kalau dia nggak ganggu kita ya nggak usah dipanggil gitu, nanti keluar malah repot keluar semua. Jadi iya, kita nyari yang bener-bener mau aja mas, ya mau keluar ya keluar, ya enggak ya kita nggak usah diwujudin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah merinding ya mas. Loh, ada ayam kluruk ya mas. Jam berapa ini ada ayam kluruk mas? Saya nggak barusan mbak. Mitos kalau ada ayam jago kluruk malam-malam itu katanya ada randa mas, janda. Ada janda yang lagi hamil mas, mantap. Janda mas, katanya ada janda yang lagi hamil katanya. Kalau jago itu kluruk malam-malam. Ya mungkin itu hanya sekitar cerita masyarakat orang dulu ya mas. Ya kita tetap menghargai ya mas ya. Walaupun itu kenyataan atau tidak, itu urusan mereka ya mas. Nggak usah takut mas Gus Dur. Mungkin juga ayamnya kebangun mungkin tidurnya. Astagfirullahaladzim, hadir, nggak usah mengganggu. Oh itu mbak. Kenapa mas? Ada yang terbang mbak. Astagfirullah. Warna apa tadi yang terbang mas? Coklat-coklat kayak gitu mbak. Astagfirullah. Tuh, sakit mas. Cari mas. Astagfirullah. Bos selalu baca doa mas dalam hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mawujud keluar, mohon jangan diganggu. Di sini saya melakukan penelusuran. Siapapun kamu, kalau mau mawujud silakan mawujud. Kalau yang nggak mau saya nggak maksa. Astagfirullahaladzim mas. Astagfirullah mbak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ngagetin. Tak kira juga pohon pisang malah kamu. Astagfirullahaladzim, kuntilanak tapi tangannya sedakep mas. Astagfirullahaladzim. Tengah pocong itu mbak. Mungkin mas, siapa kamu? Apa mungkin kedinginan? Mungkin. Siapa kamu, ada nama sebutkan. Astagfirullahaladzim, lemu banget mas. Lihat belakangnya. Lihat belakangnya, bolong nggak mas? Oh nggak bolong. Nggak. Berarti bukan sundel bolong, sundelnya rapat. Punten udah ada di sini sejak kapan ya? Apa tadi yang terbang? Allahu Akbar, iya mas. Yang mabur ya mas, langsung ke sini kaget, akhirnya pohon pisang loh mas. Malah kamu. Astagfirullahaladzim. Nah iya kok mas. Berarti tadi nggak firasat ya mas ya, memang bener ya mas.
Astagfirullah. Ini kepengin mewujudkan diri dengan sendirinya apa karena terpanggil dari saya? Oh, Ngomong apa Mbak? dia bilang katanya terpanggil Mas karena dia dengar cerita saya, jadi dia mau menjelaskan tentang yang di kuburan tadi Mas, yang mitos itu. Yang cerita sih, nggak, sebenarnya nggak mitos, itu memang beneran. Jadi bagaimana? Memang benar kalau sebelum ada orang meninggal itu banyak gangguan di sekitar situ. Bukan gangguan sih, maksudnya kayak aba-aba gitu loh Mas. Bener, Ngabani gitu ya. iya ngabani, bener. Oh, apa kamu yang sering ngabani? Bukan. Katanya memang ada sendiri Mas yang ngabani Mas. Lah kamu, iya, berarti kamu ini berasal dari kuburannya apa memang dari sini? Kuburan Mas. Jadi di sana terlalu penuh. Berarti pindah ke sini dan Dari sana ke sini gitu Mbak. iya. Jadi memang benar teman-teman, bukan hanya cerita-cerita aja ya. Memang benar, itu memang benar Mas. Memang teman saya cerita kayak gitu. Jadi nyeremin ya kalau rumahnya itu di pinggir kuburan ya Mas. Rumah Mas Gus Dur di belakangnya kuburan ya Mas. Iya Mbak. Seperti itu enggak? Iya, heeh. Heeh. Iya sama. Sama. Persis. Persis Mas. Tuh kan teman-teman, bu kalian nggak percaya, bangunlah rumah di dekat kuburan. Apalagi Pasti kayak gitu. kamar saya di belakang sendiri Mbak. Astaga. Tapi Mas Gus Dur sedikit terlintas nggak untuk takut gitu? Ya enggak Mbak. Udah biasa ya Mas. Udah biasa. Jadi rumahnya, Dari kecil gitu. iya rumahnya di belakang kuburan dari lahir, dari ibu bapakmu menikah ya Mas, Iya. sampai sekarang Mas Gus Dur sudah hampir punya cucu ya Mas, punya anak maksudnya, sampai sekarang jadi nggak takut, apalagi kerjanya malam hari gini ya Mas, Iya Mbak. ketemu hantu terus, jadi tambah nggak takut lagi teman-teman. Berarti ini sosok memang membenarkan bahwa yang diceritakan warga itu benar, yang dirasakan. Terima kasih kamu sudah membenarkan, biar nggak jadi simpang siur sing ora gena ya Mas, Iya Mbak betul. biar nggak jadi simpang siur yang nggak benar. Memang ini kenyataan, mbok nggak percaya dicoba aja. Oh, di sini saya penelusuran, orang ganggu. Saya juga nggak memaksakan sosok untuk mau wujud. Saya pilih yang memang benar-benar mau keluar dengan sendirinya, karena prinsip saya tidak mau memaksa ya Mas. Karena dipaksa itu sakit ya Mas. Iya Mbak benar. Astagfirullahaladzim. Lihat nggak Mas? Iya Mbak. Ya Allah, lamite coba baca kaget Mas. Ada satu sosok yang mukanya memang buruk rupa Mas. Temennya Mas. Temennya Mbak. Iya. Dan ada di belakangnya si Kunti ini Mas. Klamite Kalau coba nggak lagi. kelihatan Mbak. Kena memang dia nggak kelihatan Mas. Hih, aku aja beboh mau ngelihatnya Mas. Oke, iya, saya akan pulang setelah ini. Nggak usah ngusir. Itu yang di belakang kamu diajak pergi sekalian. Itu di pipi ada tompelnya hitam di sini Mas. Tompel Mbak. Iya, hitam di pipi dan mukanya enggak banget Mas. Jadi dia kayak depan belakangan. Iya, Tapi Mbak. lumayan jauh ya, sekitar ada 15 meteran lah. Gitu. Tapi dia nggak mau wujud bareng. Kenapa ya Mas? Tahu Mbak. Kenapa nggak mau wujud bareng? Mungkin malu Mbak. Katanya dia nggak bisa terbang. Oh. Ini kan bisa terbang gitu. Ya saya pulang habis ini, nggak usah maksa-maksa saya suruh pergi. Saya nanti pulang. Katanya kalau kamu pulang aku ikut pulang juga. Maksudnya kita pulang ke rumah, dia pulang ke kuburan gitu Mas. Ya udah, nggak apa-apa, kita pulang bareng aja. Mau pulang bareng. Tapi kamu nggak pernah ganggu orang kan? Maksudnya nggak pernah gangguin yang rese-rese gitu kan? Ya bagus gitu, wis mati, banyak dosa, gangguin orang, yos, ail yo Mas, Iya Mbak. tambah dosa. Mau ikut pergi juga, yuk bareng, bareng ya, yuk. Alhamdulillah, malah di Siti Mas, cepet banget. Ini jalan dia pergi Mbak. Iya, berarti bener. Belakang apa Mas? Mana Mbak? Astagfirullahaladzim, pola Jan. Mana Mbak? Ini ada sosok tadi Mas, yang tompelen itu Mas. Ini berpindah-pindah posisinya Mas. Pindah. Iya, mau wujud coba, biar teman-teman tahu. Ya. Tertawa Mas. Oh malah ngikik Mbak. Mungkin dia Ini banyakan perempuan gitu.
perempuan mas, tapi katanya nggak bisa terbang ini mas. Astagfirullahaladzim. Jalan atau apa? Ini saya sebenarnya stres mas kalau penulisan seperti ini terus mas. Jadi saya kadang ketemu sosok yang aduh nggak beres banget gini, saya pusing ngatasinnya mas. Wis lah tinggal balik mas, yuk pulang aja teman-teman. Oke, mungkin kita sambil jalan ke arah mobil, kita pulang dulu. Oh, astagfirullahaladzim mas. Sudah belum mbak? Kok gerak sendiri mas? Mungkin kesenggol saya tadi. Ngerasa nyenggol nggak? Dikit. Oh wes, berarti kamu mas. Ini penelusuran saya tutup. Cerita warga yang ada di sini ternyata benar teman-teman, nggak simpang siur ya mas ya. Ya betul. Benar, jadi nggak ada kesalahpahaman. Kalau ada salah kata dari saya mau dimaafkan karena saya manusia biasa. Buat Mas Gus Dur ada yang mau disampaikan? Ya mbak, udah Cukup mbak. ya, cukup teman-teman. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sabar.